Buka berminyak, kulit usam. Buka berminyak, kulit usam. Pakai. Yamalu. Yamalu boy. Aku pakai Yamalu. Dinef loh. Ternef. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, seperti biasa pada malam hari ini kita dapat berkumpul kembali di Masjid Nurul Tauhid sekadar untuk mendengarkan hukum atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Tak lupa selawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat dari Allah kita bisa tenang dalam naungan Islam yang rahmatan lil alamin. Pada malam hari ini kita akan membahas mengenai materi yang biasa atau sesuatu hal yang biasa kadang kita lakukan tapi kita tidak sadar, kadang kita lalai terhadapnya. Ada yang tahu? Kopi. Nah, waktu. Kasih dia, beng. Sepedanya tadi yang di belakangnya. Waktu. Kita harus pandai-pandai dan juga bijak dalam menghargai waktu. Waktu itu mahal. Begini. Rasulullah memerintahkan umatnya untuk tidak menunda-nunda waktu, tidak menunda-nunda suatu pekerjaan dan tidak menyia-nyiakan waktu. Bahkan seorang motivator pun pernah berkata, kalau kita ingin sukses itu jangan pernah menunda-nunda waktu, jangan pernah menyia-nyiakan waktu. Kalau ada pekerjaan langsung kerjakan, jangan ditunda-tunda. Kalau ada hal langsung dikerjakan, karena logikanya gini, kalau kita sekarang libur terus kita bisa kerja, maka pekerjaan kita di esok hari tidak akan bisa maksimal. Lanjut. Bicara tentang menunda-nunda ini, rencang-rencangku tentang itu ya. Ada suatu kisah seorang kakek yang bekerja di suatu pemecahan batu. Seperti yang kita tahu lah, logika saja. Di pemecahan batu itu pasti butuh fisik yang keras, butuh fisik yang kuat, enggak lembek. Jadi kebanyakan di pemecahan batu itu karyawannya atau pekerjanya itu muda-muda 20 sampai 30 tahun. Tapi sang kakek beda. Si kakek ini umurnya hampir 60 tahun. Nah, Masya Allah. Pada suatu hari si kakek ditegur sama seorang pemuda, biar istirahat dulu. Istirahat dulu, waktunya istirahat, nanti kita lanjut lagi. Oh iya, monggo. Kakek bilang untuk mempersilakan dulu. Toh waktunya belum terlalu siang dan juga pekerjaannya belum terlalu lama. Nah, dan akhirnya kakek terus bekerja mecahin batu, walaupun tangannya itu lambat, walaupun batunya yang dikerjain itu nggak dapat banyak, yang penting menghargai waktu. Nah, akhirnya ketika kakek sudah selesai menyelesaikan pekerjaannya, baru kakek bergabung sama pemuda-pemuda di bawah pohon untuk istirahat. Macet lah, minum lah, makan gorengan, ngopi gitu. Nah, ada seorang pemuda yang tanya, kenapa kok kakek bekerja keras? Kok kakek bekerja keras sampai kayak gitu, padahal umur kakek udah nggak muda lagi. Seharusnya kan kakek sudah pensiun, leha-leha di rumah, nunggu kiriman
menghargai waktu dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu seperti yang sudah diamanahkan kepada kakek. Nah, makanya si majikan ini nggak keberatan kalau ada orang sepuh di tempat kerjanya. Nah, berbincang-bincang lama, bergurau-gurau lama, dan akhirnya pun kakek sampai kepada suatu sedikit kisah di masa lalunya, bahwa dulu si kakek ini punya anak dan istri. Anaknya dulu ceritanya ketika anaknya sakit, si kakek ini menunda-nunda membawa anaknya ke dokter. Pada pagi ini, besok aja lah, toh kondisinya masih baik. Ketika besok tiba, kakeknya dia bilang lagi, besok aja, toh masih baik lagi. Nah, begitu seterusnya sampai pada akhirnya waktu kondisi anaknya semakin memburuk, semuanya sudah terlambat. Nah, setelah itu ceritanya agak berhenti. Ketika itu istrinya tahu kesalahan si kakek ini. Kakeknya punya istri tadi, dia tahu kesalahannya, dan akhirnya si istrinya itu pun meninggalkan dia, kakek ini tadi. Terus akhirnya si kakek ini punya rasa bersalah. Dia pengen minta maaf sama istrinya, tapi dia selalu menunda-nunda meminta maafnya juga. Hari ini pengen minta maaf, tapi kayaknya belum pas waktunya. Besoknya juga gitu terus sampai lama-lama gitu nggak pernah minta maaf. Akhirnya sang istrinya pun meninggal juga. Belum sempat ku katakan maaf padamu, engkau telah mendahuluiku. Oke, lanjut. Nah, dari itu kakek dulu juga pernah bekerja di suatu tempat, tapi si kakek ini pun juga selalu menunda-nunda pekerjaannya, dan akhirnya si kakek itu pun selalu nggak pernah menuntaskan pekerjaannya dan selalu dipecat di tempat pekerjaannya. Nah, kakek menyesal karena kakek selalu menunda-nunda pekerjaannya, menunda-nunda pekerjaan yang harusnya dikerjakan hari ini, tapi ditunda-tunda besok terus. Nah, mulai sekarang mulai dulu waktu kakek kehilangan istri, dia pun bertekad tidak ingin menunda-nunda waktu dan tidak ingin menyia-nyiakan waktu. Rekan-rekan yang kami mulia, yang bisa kita petik dari cerita tadi yaitu bahwasanya waktu itu sangat berharga. Satu detik itu berharga. Jadi jangan ditunda-tunda, jangan dibuang-buang. Pekerjaan yang bisa dikerjakan sekarang yang mau dikerjakan. Ingat, waktu itu terus berputar. Tak sedetik pun waktu berhenti. Bahkan ketika kita tidak memanfaatkan waktu atau kesempatan dengan baik, kita akan kehilangan peluang. Nah, peluang itu bisa jadi peluang baik. Nah, siapa tahu peluang baik rezeki kita, jadi kita kehilangan rezeki. Rezeki dipatok ayam. Nah, jadi besok bangun pagi-pagi jangan lupa. Terus mungkin cerita yang lebih ekstrim lagi. Ekstrim ya kan. Misal Zahron, jangan. Misal saya suka sama seseorang, cinta sama seseorang ya. Nah, tapi selalu menunda-nunda, ingin mengungkapkan, ingin melamarnya. Nah, akhirnya apa? Ditikung ya kan, serempet, jebres. Nah, sambar sama orang lain, dan akhirnya pun dia sama yang lainnya. Dan saya sama siapa? Sama penyesalan, bagi utang, itu sendirilah, sama lah, konsepnya sama. Nah, jadi setiap pekerjaan itu ada pertanggungjawabannya. Kalau kita menunda tanggung jawab hari ini, maka tanggung jawab hari esok itu, tanggung jawab hari ini akan menjadi tanggung jawab hari esok. Begitupun seterusnya sampai menumpuk dan kita belum tentu bisa menuntaskan semua tanggung jawab tersebut. Dan akhir kalam, sebagai pribadi yang kita sudah mampu berpikir sendiri, semoga kita menjadi insan, menjadi pribadi yang bisa memanage waktu dengan sebaik mungkin. Waktunya ini ya ini, waktunya itu ya itu, waktunya A ya A, waktunya B
B ya B. Jangan diacak-acak, jangan diambil-ambilkan. Monggo. Nah, jadi coba mana yang mungkin enak? Kalau kita kerja selesai baru libur, apa kita libur baru kerja? Ya baru selesai. Nah, kerja baru selesai, nanti kita lihat-lihatnya di belakang. Jadi dulu semuanya, besok satu besok Ahad. Ya besok satu betul. Tapi besok Ahad kita akan pekan pertama. Nah, kita setelah buat disclaimer aja ya, biar enggak sia-sia Ahad kita yang kita tunggu ini. Kita jalan mungkin atau olahraga apa terserah, sebentar aja, bersih-bersih masjid, main HP. Ini kan untuk kita semua ya kan. Jadi itulah, jangan ada kata antar, jangan ada kata besok. Dan akhir kalam, apabila ada baiknya monggo dilaksanakan karena itu dari Allah, dan apabila banyak kesalahan ya dibuang saja di hukuman tuwai, lebih teman untuk di bawah. Masuk kanan, keluar kiri. Tapi jangan sampai masuk kanan keluar kiri juga, karena itu juga tidak baik. Karena tidak ada manfaatnya. Allahumma muwaffiq illa aqwamit thoriq.